Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kulimbi, MM184 390 kelas C semester 5, dosen di Romanes MTI. Di sini saya menjelaskan UAS keamanan informasi tentang ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Hal-hal yang perlu kita waspadai terhadap keamanan data dan privasi adalah sebagai berikut, yaitu bug aplikasi, Pegasus, phishing, hacking, interception, malware, media sosial, mobile tracker, dan yang terakhir adalah sniffing. Oke, kita yang pertama yaitu fake aplikasi ilegal yang menyamar sebagai aplikasi terpercaya yang bertujuan untuk melakukan download dan menampilkan iklan ke pengguna. Contoh aplikasi fake yaitu fake GPS. Melalui fake aplikasi kamu bisa berpindah jauh dari lokasi sebenarnya, bahkan kamu bisa berpindah ke negara maupun di dunia ini. Cukup pilih titik atau alamat yang kamu inginkan, selesai. Kemudian aplikasi yang berkembang oleh Wave ini sudah diunduh lebih dari 5 juta kali dan rating yang cukup bagus, yakni 4,3 dan 5,6 bintang. Bagi pengguna share low and tidak usah khawatir karena aplikasi ini 3,2 MB sehingga tidak membebani kinerja. Jangan lupa untuk mengaktifkan allow make location pada pengaturan pengembangan sebelum menggunakan aplikasi ini. Jika sudah, maka aplikasi siap digunakan. Nah, aplikasi GPS palsu ini bisa menyesatkan kita dalam perjalanan menuju arah yang kita tuju. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan aplikasi ilegal karena dapat mencuri data atau privasi yang kita masukkan saat login pada aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi Pegasus, yaitu Pegasus adalah perangkat mata-mata yang dapat diinstal pada perangkat yang menjalankan beberapa versi sistem operasi seluler atau juga pada perangkat yang menjalankan Android. Contoh aplikasi Pegasus yaitu Spyware adalah aplikasi pengintai spy yang biasanya dipakai untuk menentukan aktivitas yang ada di ponsel. Ruby dan Teguh bilang aplikasi spyware dia bisa masuk ke ponsel jika kamu sembarangan download file dari sumber yang tidak jelas. Nah, jadi kita di dalam aplikasi Pegasus ini kita diminta untuk tidak mendownload atau memasukkan data kita secara sembarangan karena aplikasi Pegasus ini dapat mengintai data dan privasi kita saat kita mendownload file dari sumber yang ilegal atau yang tidak benar. Kemudian phishing di sini adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dan dengan melalui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Nah, contoh phishing di sini itu KPU, pengguna IT, pemilu untuk memudah masyarakat, komisi pemilihan umum adalah sebagai alat penunjang dan bertujuan untuk memberi akses kemudahan kepada masyarakat selama memperoleh informasi. Nah, dalam phishing di sini juga kita harus hati-hati karena akun data diri kita yang ada di akun atau privasi kita yang ada di akun kita itu dapat diambil oleh si penipu ini. Kemudian hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacking adalah orang yang programmer yang mengoprek komputer memiliki keahlian membaca program tertentu. Nah, di sini hacking di sini mencuri data pribadi yang perusahaan kita dari website dan aplikasi lainnya. Kemudian yang kelima yaitu adalah interception, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan informasi yang ada di sadap atau orang yang tidak berhak untuk mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Nah,
Interaction di sini itu adalah penyadapan data diri melalui hak akses yang kita punya di dalam sebuah aplikasi ataupun website yang dimana di sana terdapat data diri kita dan data privasi yang kita masukkan saat login ataupun mendaftar sebuah aplikasi dan website tersebut. Selanjutnya adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, dan server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, contoh malware di sini adalah Trojan adalah sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem perangkat atau jaringan. Nah, Trojan di sini itu adalah sebuah perangkat malware yang merusak komputer sehingga akan menghilangkan semua data dan privasi yang kita miliki di dalam komputer kita maupun di perangkat kita dan merusak jaringan yang kita miliki. Cara untuk menghilangkan malware yang niatnya akan dibahas hari ini, yaitu cara menghilangkannya yaitu mengatasi malware menggunakan word feature dan mengatasi halaman website, the set condition malware, dan mengatasi malware di komputer. Jadi kita di sini diminta untuk menghilangkan malware yang ada di dalam komputer kita. Selanjutnya adalah media sosial. Sebuah media sering digunakan untuk sama lain di mana para penggunanya bisa dapat mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, media sosial ini dapat mencuri data pribadi kita melalui hacker tadi, yaitu seperti media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain itu bisa dicuri. Dimana bahaya media sosial ini yaitu kita bisa kehilangan kendali diri dan kehilangan jati diri, kehilangan privasi, dan terjangkit penyakit mental. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mobile tracker adalah aplikasi lunak mata-mata ponsel yang dapat digunakan untuk ponsel smartphone, compatible untuk iOS, Android, dan iPhone. Aplikasi sadap dapat memantau aktivitas kamu rahasia. Setelah berhasil install mobile tracker, tidak akan terdeteksi dan segera memulai untuk merekam aktivitas ponsel. Setelah itu kecatatan secara otomatis diunggah ke aplikasi monitoring secara online. Jadi mobile tracker ini gunanya untuk memata-matai sebuah rahasia kita dalam berkomunikasi menggunakan telepon seluler melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meeting, dan lain-lain. Itu jika kita menginstal mobile tracker itu sangat berbahaya karena dia akan mencuri aktivitas kita dalam berkomunikasi. Kemudian sniffing atau sniffing itu tidak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi secara ilegal. Nah, cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari client server baliknya. Karena data yang mengalir pada server bersifat bolak-balik, sniffing akan menangkap paket-paket yang dikirim dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Sniffing bekerja pada sehingga sniffing di sini yaitu sebuah pencurian data melalui koneksi wifi internet pada jaringan. Nah, di sini ketika kita terhubung ke wifi publik, maka akan otomatis data kita akan terambil. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.